Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah hari ini manajemen pemasaran jasa dengan topik segmentasi dan penargetan pasar jasa. Definisi dari segmentasi pasar, salah satu kunci kesuksesan perusahaan adalah terletak pada proses segmentasi. Seperti telah kita ketahui bahwa perusahaan jasa berkembang dengan pesat di Indonesia mulai dari perusahaan yang menyediakan jasa pinatu sampai pada jasa perbankan. Pada topik segmentasi pasar jasa sangat menarik untuk dibahas karena seperti yang telah dikatakan, segmentasi pasar merupakan salah satu kunci yang paling menentukan sukses tidaknya suatu perusahaan. Dan juga menekankan pada pentingnya proses segmentasi bagi perusahaan jasa dengan menerapkannya melalui teori dasar mengenai segmentasi pasar jasa. Tiga alternatif bagi perusahaan dalam persoalan segmentasi. Yang pertama yaitu pendekatan yang sering digunakan, yaitu yang satu, pendekatan pemasaran tanpa pembedaan atau tidak terdiferensiasi, yaitu pendekatan pemasaran di mana tidak ada pembagian yang khusus atau segmen tertentu di dalam pasar, atau tidak ada segmentasi atau melayani semua konsumen. Dikenal juga dengan pasar agregat. Pemasaran jenis ini memang hemat biaya karena sifatnya itu massal. Lini produk yang sempit akan mengurangi biaya operasional, persediaan, dan juga transportasi. Meskipun demikian, pemasaran pemasar modern amat menyaksikan strategi karena akan timbul kesulitan untuk menciptakan produk atau merek yang dapat memuaskan semua konsumen. Dua, pendekatan pemasaran dengan pembedaan atau terdiferensiasi, yaitu perusahaan mengidentifikasi beberapa segmen dalam pasarnya dan menerapkan bauran pemasaran yang berbeda bagi setiap segmen tersebut. Pendekatan pemasaran terkonsentrasi artinya, meskipun pasar terbagi dalam beberapa segmen, perusahaan menetapkan suatu bauran pemasaran yang sama bagi setiap segmen yang ada. Melalui strategi ini, perusahaan mencapai posisi pasar yang kuat dalam segmen yang dilayani. Tetapi juga mengandung risiko jika ada perubahan pada segmen tertentu. Dalam menerapkan segmen pasar, sebenarnya para pemasar memiliki tujuan berbeda-beda. Namun demikian, tetap saja ada satu tujuan utama dalam segmentasi pasar, yaitu untuk melayani konsumen secara lebih baik dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan terhadap pesaing. Tujuan utama ini juga diiringi dengan tujuan-tujuan lain yang lebih sempit seperti meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, melakukan komunikasi dan promosi yang lebih baik, serta memperkuat citra. Tujuan-tujuan ini memang bisa saja dicapai dengan pemasaran massal, tetapi era pasar monopoli sudah berakhir dan perusahaan dengan masa marketing akan kesulitan untuk bersaing dengan perusahaan yang melakukan segmentasi pasar. Dalam melakukan segmentasi pasar, setidaknya ada 5 manfaat yang dapat diperoleh. Satu, mendesain jasa yang lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Dua, menganalisis pasar. Tiga, menemukan peluang. Empat, menguasai posisi yang superior dan kompetitif. Lima, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Segmen yang menarik tidak selalu terbuka bagi pendatang baru. Biasanya mereka yang sudah ada di sana terlebih dahulu akan membuat rintangan-rintangan bagi para calon pendatang baru. Segmen yang baik harus dapat dijangkau secara fisik maupun non-fisik. Yang baik harus sesuai dengan SDM atau sumber daya manusia dan keterampilan yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam melakukan segmentasi, ada beberapa langkah yang perlu diikuti.
harus dilakukan. Satu, pendefinisian pasar yang ingin dimasuki. Dua, identifikasi dasar atau basis alternatif untuk segmentasi. Tiga, pengujian basis tersebut dan memilih dasar terbaik untuk segmentasi. Empat, identifikasi segmen pasar individu, menunjukkan daya tariknya dan seleksi akan segmen yang menjadi target secara spesifik. Maksud dari definisi pasar yang ingin dimasuki adalah kelompok pelanggan tertentu yang spesifik yang ingin dijadikan perusahaan sebagai pasar bagi jasa yang ditawarkan. Pilihan akan pasar yang dituju bisa berdasarkan luasnya jaringan jasa, jenis pelanggan, lingkup geografis, ataupun area tertentu di mana perusahaan jasa tersebut memutuskan untuk bergerak. Sedangkan untuk menentukan dasar alternatif untuk segmentasi, perusahaan dapat melihat atas dasar segmentasi demografis dan sosial ekonomi, segmentasi psikografis, segmentasi geografi, segmentasi manfaat, segmentasi pengguna, segmentasi respon promosional, maupun segmentasi berdasarkan jasa. Keterbatasan segmentasi. Satu, beban biaya yang lebih besar. Tentu saja beban biaya yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih besar jika dilakukan segmentasi, jika diterapkan mix marketing, jika diterapkan mass marketing. Tentu saja beban biaya yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih besar jika dilakukan segmentasi, jika diterapkan mass marketing. Jika dalam mass marketing kita hanya menggunakan satu saja jenis produksi, kemasan, iklan, beserta model iklannya untuk seluruh pasar yang luas. Nah, tidak demikian halnya jika diterapkan segmentasi pasar. Dalam setiap segmen pasar harus digunakan produk kemasan dan iklan yang berbeda, sehingga biaya per unitnya akan semakin besar. Dua, memerlukan komitmen korporat. Untuk mengimplementasikan strategi analisis segmentasi membutuhkan riset, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dan semua pihak, baik personel, sumber-sumber daya, waktu maupun keterampilan-keterampilan, mengikuti rekomendasi yang diberikan. Tiga, menyediakan informasi yang umum, bukan individual. Meskipun basis data pemasaran mampu menyediakan data perorangan, segmentasi pasar hanya menyediakan data yang sifatnya seluas segmen itu saja. Jadi, perilaku pembelian yang diperoleh adalah perilaku kelompok, bukan perilaku individual. Dalam melakukan praktek pemasaran, harus diingat bahwa tidak semua orang dapat menjadi prospek bagi suatu produk maupun jasa tertentu. Sebaliknya, apapun produk dan pelayanan jasa yang ditawarkan, tidak semua orang dapat menjadi pasar yang potensial karena seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda. Selain itu, perlu diingat juga bahwa program segmentasi harus cukup menguntungkan. Artinya, biaya yang timbul akibat diberlakukannya segmentasi pasar harus bisa tertutupi. Segmentasi merupakan hal yang penting bagi perusahaan di masa sekarang, termasuk bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor jasa. Ada beberapa alasan mengapa segmentasi merupakan hal yang sangat penting. Satu, semakin majunya kehidupan manusia, maka akan semakin heterogen masyarakat, semakin beragam kebutuhan dan selera masyarakat. Tidak mungkin ada satu produk yang dapat memuaskan secara tepat seluruh kebutuhan masyarakat. Dua, semakin maju perekonomian, maka akan semakin banyak kompetitor yang harus dihadapi oleh perusahaan. Segmentasi akan mencegah perusahaan membuang-buang sumber dayanya di tempat yang tidak tepat. Segmentasi membantu perusahaan untuk menyimpan dayanya secara tepat di tempat yang tepat. Tiga, segmentasi membantu perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif.
terhadap pesaingnya melalui diferensiasi produk. Sebuah produk mungkin tidak dapat memuaskan semua kelompok masyarakat, tetapi mungkin dapat memuaskan suatu golongan masyarakat yang homogen. Segmentasi akan membantu perusahaan menemukan segmen-segmen yang dapat dilayani secara maksimal oleh perusahaan. Setelah mengevaluasi berbagai segmen pasar yang ada, perusahaan harus memutuskan segmen mana dan berapa segmen yang akan dilayani. Ini merupakan seleksi pasar target, di mana pasar target terdiri atas kumpulan pembeli dengan kebutuhan atau karakteristik serupa yang akan dilayani oleh perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan salah satu dari 3 strategi cakupan pasar. 1. Pemasaran tanpa pembedaan. Dengan strategi ini, perusahaan memutuskan untuk mengabaikan perbedaan segmen pasar dan menawarkan satu macam produk kepada seluruh pasar. Tawaran ini akan berfokus pada apa yang serupa dalam kebutuhan konsumen dan bukan pada apa yang berbeda. 2. Pemasaran dengan pembedaan. Dengan strategi ini, perusahaan memutuskan untuk memilih beberapa segmen barang yang berbeda untuk masing-masing segmen. 3. Pemasaran terkonsentrasi. Dengan strategi ini, perusahaan mencoba untuk mencari pangsa pasar besar dalam satu atau beberapa sub pasar, daripada mencari pangsa pasar kecil dari pasar yang besar. Perusahaan lebih baik mencari pangsa pasar besar dalam satu atau beberapa sub pasar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih strategi pencakupan pasar. 1. Sumber daya perusahaan. Sumber daya yang memadai dapat mendukung perusahaan yang memilih strategi pemasaran tanpa pembedaan atau pemasaran dengan pembedaan. Sedangkan perusahaan dengan sumber daya yang terbatas umumnya memilih strategi pemasaran terkonsentrasi untuk mencari pangsa pasar yang terlupakan pesaing. 2. Varietas produk. Pemasaran tanpa pembedaan cocok untuk produk yang cenderung seragam, misalnya pelayanan jasa administrasi. Sedangkan produk dengan variasi yang tinggi lebih cocok menggunakan pemasaran dengan pembedaan. 3. Tahap produk dalam daur hidup. Perusahaan yang baru meluncurkan sebuah produk baru umumnya memilih pemasaran tanpa pembedaan atau pemasaran terkonsentrasi. Pemasaran dengan pembedaan umumnya digunakan pada saat produk memasuki daur hidup tingkat dewasa. 4. Variabilitas pasar. Bila masyarakat yang dihadapi cenderung homogen dengan selera dan karakteristik yang cenderung sama, maka pemasaran tanpa pembedaan dapat menjadi pilihan yang tepat. 5. Strategi pesaing. Strategi pemasaran perusahaan harus mengikuti atau bahkan melebihi strategi pemasaran pesaing. Bila pesaing menggunakan strategi pemasaran tanpa pembedaan, maka strategi pemasaran dengan pembedaan akan membuat perusahaan lebih dihargai konsumen. Bila perusahaan memutuskan melakukan strategi pembedaan dan memutuskan akan berfokus pada segmen tertentu, maka ada beberapa karakteristik yang dapat dilihat dari sebuah segmen yang akan dipilih. 1. Dapat diukur. Ukuran daya beli dan profil segmen dapat diukur. 2. Dapat dijangkau. 2. Dapat dijangkau. Segmen pasar dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. 3. Cukup besar. Segmen pasarnya cukup besar dan cukup memberi laba apabila dilayani. Suatu segmen sebaiknya merupakan kelompok yang homogen yang cukup bernilai untuk dilayani dengan program pemasaran yang disesuaikan. 4. Dapat dilaksanakan. Program yang efektif dapat dirancang untuk menarik dan melayani segmen tersebut. Proses segmentasi dan penargetan yang dilakukan oleh perusahaan pada dasarnya berakhir pada tahap ini. Demikian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.